Perkenalkan, nama saya Sofia Yusya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi recall text. Recall text itu menjelaskan tentang cerita di masa lampau. Nah, sebelumnya saya akan memberikan worksheet ke setiap orang. Nah, di situ kalau dipahami setiap materi yang ada. Di konteks itu mencakup tiga struktur. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua events, dan yang ketiga reorientasi. Yang orientasi itu menceritakan tentang pendahuluan, ada siapa, gimana, dan kapan. Dan event itu menjelaskan kejadian yang ada di masa lampau. Dan reorientasi itu menceritakan tentang perasaan dan pendapat sang penulis. Nah, recall text itu disusun berdasarkan simbol past tense. Simbol past tense itu yang ada di verb 2. Nah, simbol past tense itu disusun dari subjek plus verb to plus objek. Nah, untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya kita menggunakan subjek plus did not plus verb plus objek. Nah, yang untuk kalimat pertanyaan atau interrogatif itu menggunakan did plus verb plus objek. Nah, kalian sudah belajar kan tentang mengenai verb itu? Sudah? Nah, saya akan tanya, verb itu dari bermain apa? Bermain kan verb satunya apa? Play. Kalau verb duanya play. Go itu kan verb satu. Verb duanya apa? Ya, went. Nah, di dalam worksheet tersebut di situ kan sudah ada susunannya, rumusnya. Kemudian ada penjelasan tentang recall text, ada strukturnya. Nah, dari penjelasan di worksheet itu coba kalian kerjakan identifikasi yang ini. Iya, ini. Identifikasi dari bacaan, mana yang orientasi, mana yang event, mana yang reorientation. Saya kasih waktu 3 menit. Cukup. Kalau ada yang ditanyakan, saya
Nah, betul. Nanti ya kalau ada yang sudah boleh dijelaskan ke depan untuk menganalisis mana sih teks yang termasuk orientation, mana yang masuk event, mana yang masuk orientation. Oke, waktunya tinggal 1 menit. Oke, waktunya sudah cukup ya. Nah, di sini saya akan menunjuk satu teman kalian yang akan menjelaskan atau menganalisis dari konteks mana yang termasuk orientation, mana yang termasuk events, mana yang termasuk reorientation. Nah, untuk Ain masuk depan. Ya, kenalkan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raffi Yakin. Nah, jadi saya ingin menganalisis dari tadi kan tadi. Terus yang awal ini let's go my class with, dan selanjutnya itu termasuk orientasi karena di dalamnya itu mencakup who, when, and where. Kemudian yang di paragraf kedua itu termasuk eventnya karena menceritakan isi dari teksnya yaitu masa lampau. Kemudian yang di situ apa lagi? Di situ kan masa lampau. Masa lampau kan ada di sini ada verb 2-nya ya. Nah, mana yang termasuk verb 2? Dari situ. Ini when. Ya, when. Terus ada lagi nggak? When. Kemudian ini ada sao, when. Terus ini sama ya. Terus yang terakhir yaitu reorientasi, itu bagian paragraf yang terakhir karena itu kesimpulannya. Terima kasih. Untuk Ai. Nah, jadi di sini aku akan mereview ya buat kalian. Ini adalah my school trip. Last month, my class went on a school trip to Bandung. We left our school at 6 p.m. First, we visit Gedung Sate. We learned a lot about the story of Bandung. Then we went to the Geology Museum. We saw many interesting rock and minerals there. After that, we had lunch together at a local restaurant. The food was a lot of fun. Finally, we went to a souvenir shop and bought some gifts for our family. It was an unforgettable day. I hope we can have another trip next year. Nah, di sini tuh yang termasuk orientasi. Di sini ada my class went on a school trip to Bandung. Di sini menjelaskan bahwasanya
mereka akan melaksanakan trip ke Bandung. Dan eventnya atau kejadiannya, first we visit gedung sate karena di situ menjelaskan pastennya atau kejadian lampaunya yang ditandai dengan adanya food tour. Nah, yang terakhir itu reorientation. Finally, we went to yang reorientation itu, it was an unforgettable day. I hope we can have another trip next year. Reorientasi di situ menjelaskan bahwasanya mereka itu mendapatkan pengalaman yang sangat berkesan. Oke. Nah, di sini kan jadi tujuan pembelajaran di sini itu mengidentifikasi struktur teks di konteks dengan alat yang menulis teks di konteks. Jadi dari worksheet tadi tolong diisi ya soal-soalnya dijawab. Nah, yang ketiga, saya berharap kalian di situ membentuk sebuah kelompok dan membuat majalah yang menjelaskan tentang konteks, di mana majalah tersebut mengandung konteks. Paham, teman-teman? Oke, sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam menjelaskan ada yang belum atau kurang dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.